Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat terangkai salam tak lupa kita sanjungkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya insyaallah, sampai kepada kita umatnya. Semoga dengan dan mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat, kelak di akhirat nanti kita sama-sama diaku oleh baginda Rasul sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal. Bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mewakili DKM Musyalah Al-Munfi'un, yang pertama kali mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang kepada seluruh para tuan guru, para asatidz, para alim ulama, para ketua masjid dan musyalah beserta rombongan dan jamaahnya yang telah sudi melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, meluangkan waktu untuk bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni kuliah subuh Rabu di Musyalah Al-Munfi'un. Mengucapkan permintaan maaf kami mewakili seluruh para DKM dan juga jamaah Musyalah Al-Munfi'un. Kami hanya bisa membuka pintu untuk kuliah subuh Rabu pada kesempatan yang mulia ini. Kepingin kami memberikan yang terbaik, namun apa daya, inilah kemampuan kami. Maksud hati mulut gunung, apa daya gunungnya kebelum letus duluan. Begitu pula tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang botak. Oleh karena itu, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Hadakallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah sama-sama kita ikuti tarjih kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Rizky Rahman. Pada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya di sini dijelaskan, berkata diriwayatkan dari Sayyidina Dhahak dari Nazal bin Sirah qala, berkata maktubun ala babil jannah salasat astur, tertulis di pintu sorga ada 3 tulisan. Apa itu? Yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pintu sorga tertulis itu. Yang pertama. Yang kedua tertulis apa lagi? Yang tertulis lagi adalah ummatun mudhnib wa rabbun ghafur. Hamba yang berdosa dan Tuhan yang mengampuni. Kemudian yang ketiga dapat tulisan wajadna ma amilna wa rabbihna ma qaddimna wa khasirna ma khallafna. Kami telah mendapatkan apa yang telah kami kerjakan, dan kami beruntung dengan apa yang telah kami infakkan, dan kami rugi karena kami telah pelit, karena kami bakhil, karena kami tidak berbagi daripada harta yang kita miliki. Dikatakan barang siapa yang mencegah yang 5, maka dia akan dicegah dari yang 5. Apa itu yang dicegah darinya? Dia mencegah daripadanya zakat. Maka Allah akan menghilangkan daripadanya penjagaan hartanya.
Jadi hartanya nggak kejaga. Jadi kalau mau proteksi kita punya harta, zakat. Karena zakat itu menjaga banda kita, nggak hilang, nggak ditepin orang, nggak dimalingin orang. Nah, itu dari mana? Zakat. Tidaklah seseorang rusak hartanya kecuali karena sebab dia tidak membayar zakat. Majtama'a malun bimali zakah illa ahlakathu. Tidaklah harta yang berkumpul di dalamnya ada harta zakatnya, maka harta zakat akan menggerogoti dia punya harta. Dia punya harta 2 miliar ada zakatnya, nggak dikeluarin. Nah, ini zakat yang ada akan gerogoti dia punya duit yang lain, terus digerogoti. Ya nggak tahu Allah punya cara apa, sakit yang nggak sembuh-sembuh, apa kecelakaan, apa kemalingan, apa kebakaran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kan itu adalah hakullah, karena itu adalah kotoran, itu adalah virus. Kalau masih itu harta kita nggak sehat, jadi sakit harta kita. Nah, maka ketika harta masih ada zakatnya, ahlakathu, dia bakal ngancurin dia punya harta. Sampai kapan? Hatta akhrajathu, sampai dikeluarin tuh, dilepas. Baru kelar dah, sehat dah, diamputasi tuh zakatnya, keluarin cepat. Alhamdulillah sehat. Wa dzani man mana sadaqa man Allah minhu al-afiyah. Barang siapa mencegah daripadanya sedekah, maka Allah jauhkan daripadanya afiyah. Ada aja, ada tuh. Makanya sedekah penting. Wa tsalits man mana'al usyur man Allah minhul barakata ardih. Barang siapa mencegah daripada usyur. Usyur ini 1/10 daripada penghasilan dia atau apa yang Allah kasih daripada dia dari kepemilikan bumi yang ia miliki, apakah itu daripada peternakan, apakah daripada itu pertanian, apakah itu perikanan. Nah, kalau kadang mah kontrakan lah. Man mana'al ujur mana Allah minhu barakata ardih, keberkahan buminya Allah cabut. Na'udzubillah min dzalik. Wa man mana'a du'a mana Allah minhu al-ijabah. Barang siapa nggak doa, ya nggak dijawab, nggak digobul, nggak digobul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana mau gobul? Dia nggak minta, nggak minta. Padahal Allah senang banget kalau dipinta. Kalau dipinta makin senang. Beda sama manusia. Kalau dipinta sekali iya, 2 kali iya, 3 kali. Wah, apalagi yang kalau ketemu atau statusnya curhat mulu. Waduh, puyeng lah kita. Giliran curhat ke kita, giliran seneng nindiri. Waduh, repot dah. Curhat sama Allah. Curhat sama Allah. Ntar Allah gobul semuanya. Doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka digobul Allah Subhanahu Wa Taala. Mana khamis man tahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam amin wa indal maut qaul la ilaha illallah. Barang siapa ngegampangin salat, maka dia akan susah ngucap la ilaha illallah ketika dia meninggal nanti. Susah ngucap la ilaha illallah, nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Sekarang mah gampang, tapi ngucap la ilaha illallah nggak seperti sekarang. Karena kenapa? Karena bisa ngucap la ilaha illallah itu prestasi besar, itu kesuksesan tingkat tinggi. Dan itu finish dari segala-gala kehidupan kita. Orang dikatakan jelek, dikatakan bagus, dikatakan cakep, kapan? Ketika matinya nanti. Misalkan ada orang kafir, jelek semasa hidupnya, kemudian matinya ngucap la ilaha illallah, cakep apa kagak? Luar biasa. Lah na'udzubillah. Contoh andai kata orang tuh tukang ngaji, pas matinya lagi Natalan, na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Karena natijah la ilaha illallah. Kenapa dia bisa mengucap la ilaha illallah?
Karena hasil semasa hidup dia. Semasa hidup dia ngapain? Hidup nggak la ilaha illallah di sanubari dia, pengamalan dia semasa dia hidup penuh nggak ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga ketika dia mati dia bisa ngucap la ilaha illallah. Lah kalau cuma surahnya doang, cuma gambarannya doang, tapi la ilaha illallah nggak hidup di hati dia, sehari-harinya la ilaha illallah nggak berjalan bersama dia, dia hanya dunia dan dunia, ya susah ngucap la ilaha illallah. Susah. Karena itu bukan seperti kita ngucapin sekarang, bukan. Itu udah gerakan Allah lain udah. Di saat mati itu udah lain kondisinya. Hanya beberapa orang yang memang diizinkan Allah Subhanahu wa taala bisa ngucap la ilaha illallah. Kenapa? Hasil dari semasa dia hidup. Selama dia hidup. Gimana? Nah, itu la ilaha illallah. Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, beliau ketika meninggalnya itu kan ketika mengucapkan sanad yang panjang dari beliau sampai ke Rasulullah, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhira kalamihi la ilaha illallah, meninggal. Bagi mengucap lalu meninggal, subhanallah. Lah muridnya nerusin hadisnya, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Subhanallah, luar biasa, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa diberikan mati dalam mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, dirhamun yunfiquhu ahadukum fi sihhatihi wa syuhihi afdal mimmi yusabiha indal maut. Satu dirham yang dia sedekahkan ketika dia sehat, lagi seger, lagi sadar, lagi normal, nggak ada tekanan, nggak ada apa, lebih afdol daripada sedekah yang dia sedekahkan wasiat ketika mau mati. Dia mau mati, dia sedekah wasiat, ana wasiat 100 dirham. Ternyata itu 100 dirham harganya sangat kecil di sisi Allah ketimbang 1 dirham. Padahal 1 dirham sama 100 dirham jauh. 1 dirham berapa, 100 dirham berapa, perbedaannya jauh banget. Tapi di sisi Allah ketika sehat, ketika segar bugar, itu ternyata yang luar biasa, lebih berharga ketimbang udah mau meninggal baru wasiat. Ya dari kemarin kemana aja. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Gimana mau punya ladang kalau di dunianya kagak nanem? Kita di dunia nanem tanah, misalkan ada 10 hektar, tanemin pohon mangga 5.000 pohon mangga misalkan, amin. Tanemin pohon mangga, ada gambaran nggak? 5 tahun lagi panen, ya nggak? Tiap hari udah panen mangga betonton, ya nggak? Alhamdulillah. Ada harapan, ngapa? Tanahnya ada, bibitnya ada, lahannya ada. Lah sekarang kagak ada lahan, nanem kagak, bibit kagak. Tiba-tiba ngomong, insya Allah 5 tahun lagi kita panen. Panen apaan? Tanah kagak, nanem kagak. Begitulah dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini apa yang kita tanam di akhirat nanti. Lah sekarang di dunia nggak pernah nanam, ada masjid cuek, lewat doang. Musola lagi dibangun cuek, lewat doang. Padahal itu tanaman dia. Sebanyak dia nanam di situ, ya sebanyak itu investasi dia, tanaman dia. Udah berapa banyak? Kalau dia banyak nanam kan enak. Alhamdulillah kampung kita jaga karsa banyak lagi ngebangun, ya nggak? Alhamdulillah. Banyak dah alhamdulillah. Nanam sini, nanam sini, nanam sini. Ini jadi kita nanti tuh tanaman kita. Alhamdulillah lah, kalau kita yang nggak nanam ya gimana mau panen. Makanya ini adalah sesuatu pembelajaran yang bukan cuma ngaji kitab, akan tapi ini adalah ngaji diri dan ngaji rasa. Kalau udah bab namanya sedekah, aduh,
Oh, maaf dah, biar kata tahu hadisnya juga, romannya berat juga kadang-kadang. Betul apa enggak? Oh benar, bersedekah lain udah, bersedekah itu sesuatu pembelajaran diri kehidupan kita, gimana kebiasaan. Karena Imam Ghazali mengatakan la yu'minu ahadukum hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Imam Ghazali mengatakan itu apa itu duit. Tidak akan sempurna iman kalian sampai dia menyedekahkan apa yang dia sukai. Duit, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena emang semua manusia doyan duit. Siapa yang gak doyan? Ya udah kagak sehat. Karena masih doyan sama duit. Karena disitulah, karena dengan duit mudah semua. Mau kemana-mana gampang, mau makan apa gampang, mau beli apa gampang, hidup enak. Tiba-tiba disuruh sedekah, wah berat ya. Dia akan merasa berkurang. Antara gue susah, antara gue miskin. Padahal asyaitun ya'idukumul faqra. Setan ngiming-ngimingin kita miskin. Itu padahal yang begitu, itu setan itu. Wah, habis ntar duitnya. Nah, setan tuh. Makanya ibadah, sebagian ulama mengatakan ibadah yang paling besar adalah zakat, sedekah. Ini kelas ibadah yang sangat tinggi. Karena kenapa? Tidaklah dia bisa sedekah kecuali telah mengalahkan 70 setan. 70 setan, iketan setan udah dilepasin. Widih, dahsyat nggak? 70 setan udah dikalahin sama dia. Sampai diceritakan di dalam kitab Faidul Mukhtar itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika menjelaskan hadis ini, ada salah satu muridnya datang mau pulang, ana mau sedekah sekarang. Luar biasa sedekah, 70 setan ngalahin. Pas di rumah udah bungkus-bungkus, buntul-buntul yang mau disedekahin, keluar bininya. Mau ngapain? Itu bininya. Urusan banyak. Ini itu, no ini alasan ada aja dah. Orang perempuan. Akhirnya kagak jadi ini sedekah. Pas sampai di kumpulan ngajinya tanya lagi sama temennya. Itu ngomong mau sedekah, mana sedekahnya? 70 setan udah kalah. Emaknya datang. Kagak jadi ya. Kalah ada jadinya. Subhanallah. Luar biasa. Bab sedekah. Padahal apa yang kita sedekahkan itu yang memuliakan kita. Apa yang kita sedekahkan itu yang mengangkat derajat kita. Apa yang kita sedekahkan itulah harta kita. Itulah harta kita yang kita sedekahkan, itu yang jadi milik kita. Apa yang kita miliki semua bukan harta kita, bukan. Kita miliki ini sekarang, kita punya duit 20 miliar. Misalkan, amin. Kan kalau cerita mah yang tinggi sekalian itu, jadi enak dengernya. Tanggung ya elah, tanggung amat. Kan contoh ini, misalkan punya duit 20 miliar, dipakai operasional hidup 1 miliar. Dibagiin anaknya, anak 1 5 miliar, anak kedua 5 miliar, anak ketiga 5 miliar, bini 3 miliar, sisa dia 2 miliar. Ini belum dibagi-bagiin, masih rencana, dia mati. Pas dia mati, yang dihisap sama dia yang 2 miliar apa 20 miliar? 20 miliar tuh yang dihisap sama Allah. Padahal baru direncanain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya apa yang kita miliki mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Jangan sampai yang kita miliki jadi azab dan jadi siksa untuk kita. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. La yanqusu malun min shadaqatin bal yazdad wa yazdad. Tidak akan berkurang harta yang dari sedekah kecuali akan bertambah dan bertambah. Ya ini mah berbagi cerita aja ya, cerita sedikit sharing. Kala itu saya dapat nasihat dari salah satu kiai, saya punya guru. Dibilang sama saya begini, antum kalau mau rumahnya bagus, hidup antum bagus,
hidup tenang, ente bantuin rumah Allah. Begitu Kiai. Ente cari. Kalau ada masjid, ada musola lagi dibangun, samperin, ente bantuin. Ini pengalaman hidup ya, bukan ingin baca nih. Ini pengalaman hidup nih. Begitu Kiai. Siap. Besoknya saya ngamalin. Nggak banyak, ngasih ya dulu kita seadanya deh yang kita punya. Kita beli, bawa sama anak-anak asuh kita bawa sama anak-anak. Tapi duit kita bukan duit anak-anak. Sedekahkan, ya nggak banyak, 10 sak semen kita kasih satu musola, satu masjid yang lagi dibangun. Subhanallah. Beliau bilang, kenapa begitu Kiai? Karena ilmunya sederhana. Yang ente rapiin rumah Allah. Yang punya rumah nggak bakalan diem. Ente rapiin rumah Allah, Allah bakal rapiin rumah ente. Ente cakepin rumah Allah, Allah cakepin rumah ente. Nggak mungkin Allah diem. Allah pasti perhatiin tuh orang-orang yang peduli dan perhatian dengan rumah-rumah Allah. Dan pemilik rumah nggak bakalan tinggal diem, pasti dilihatin, pasti dibalas sama yang pemilik rumah. Ilmunya sederhana, betul apa kagak? Yang punya masjid siapa? Allah. Ketika kita rapiin rumah Allah, Allah rapiin rumah kita. Akhirnya besoknya saya amalin langsung. Alhamdulillah nggak sampai 2 minggu berjalan waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih pergerakan yang nggak dipikir, nggak sampai seminggu. Alhamdulillah saya punya anak asuh waktu itu, ada yang haid. Wah, saya kepanggil langsung, anak saya bilang, Walid, ayah, ini kakak ininya keluar darah. Wah, berarti sudah besar anak asuh kita nih. Udah, saya bingung. Saya kumpul sama musyawarah sama pengurus di rumah. Ya udah, kalau mau deh jalanin. Alhamdulillah nggak sampai seminggu tergerak hati untuk ngebangun kita punya tempat yayasan kita. Alhamdulillah datang orang baru kita lagi cerita begini. Dia langsung beliin besi 100 batang. Subhanallah. Lo gerakin jalannya tuh, lo rapiin, Allah mudahin. Alhamdulillah dengan dukungan semua, dengan bantuan semua, dengan jemaah kuliah subuh yang juga mensupport, alhamdulillah kebangun panti asuhan Yayasan Darul Berkah Rahman. Makanya musola, masjid-masjid di mana-mana yang di kampungnya ada anak yatim, romannya kagak keurus, nggak kepegang, apa taruh aja di situ, gratis, nggak ada bayar di situ, semua gratis, makan, minum, tidur semua gratis. Karena memang kita adalah panti asuhan, konsepnya pondok, jadi mereka belajar agama, belajar kitab fikih, belajar ilmu hadis untuk anak yatim, untuk kampung kita, gitu. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita sedekahkan nggak ada ceritanya kosong, nggak ada. Dan jangan takut, ana belum ikhlas, ana masih riya. Al-Imam Bajuri di dalam kitab Jauharatut Tauhid fi Ilmi Tauhid, beliau jelaskan di sana, di antara ibadah yang pahalanya nggak bakalan angus, di antaranya adalah kita tahu salawat kepada Nabi Muhammad, betul? Nggak bakalan angus, mau riya kayak mau sombong kayak nggak bakalan angus. Dan di antaranya lagi adalah sedekah. Sedekah itu nggak angus. Kenapa? Karena yafrahil mu'minin, karena dia mengembirakan orang mukmin. Nyirangin orang mukmin. Dia bantuin tuh janda, dia bantuin tuh lansia. Janda muda nih. Ya nggak apa-apa, janda muda juga karena labil. Kalau kagak dirangkul siapa yang mau ini? Repot. Cuman baik-baik, fitnahnya gede juga itu.
Itu bantuin janda lansia, bantuin yatim piatu dan doa apa. Kenapa? Ketika Allah selesai Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam selesai membangun Ka'bah, Allah berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim, luqmatun taqa fi batnil ja'i khairun lak min bina'ika liyal Ka'bah. Wahai Nabi Allah Ibrahim, tahukah engkau suatu suapan yang kau masukkan kepada anak-anak yang miskin, orang yang lagi butuh, orang lagi susah, te bantu penderitaan mereka, te bantu kebutuhan mereka. Khairun lak min bina'ika liyal Ka'bah, lebih bagus di sisiku dan untukmu daripada membangunkan kau Ka'bah. Ingin ada masjid yang lebih mulia daripada Ka'bah? Ada tempat lebih mulia daripada Ka'bah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ternyata perhatian dengan anak yatim itu. Semenjak itu Nabi Allah Ibrahim tidak pernah makan sendiri, gak pernah. Bahkan beliau mil-milen, semil, 2 mil, sampai 3 mil nyari orang buat nemenin dia makan. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saking pentingnya itu. Subhanallah. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Tidak akan kita mendapatkan kebaikan sampai kita memberikan apa, kita infakkan apa yang kita cintai. Ini masih jam berapa nih mengaji? Dikit lagi. Setengah 6. Masih 15 menit lagi berarti? Oh, 10 menit lagi. Soalnya kita waktu di sono 15 menit seingat kita. Waktu di sono gitu ya. Oh, ini iya diasyakirin waktu itu. Jadi apa namanya? Az-zakah ukhtus shalah. Zakat adalah saudaranya salat. Saudaranya salat ya zakat, karena memang selalu bergandengan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tadi imam tuh baca ya enggak? Waliz zakati fa'ilun. Jadi memang enggak akan sempurna keimanan kita sampai kita bisa menunaikan yang namanya zakat dan bisa kita berbagi dengan bersedekah. Penting zakat. Maka zakat perlu diketahui bukan hanya zakat fitrah. Zakat itu banyak. Zakat itu banyak. Ada zakat mal gitu. Dalam ininya namanya diantara dalam zakat mal ada zakat naqdain, zakat emas dan perak. Nah, zakat emas dan perak ini kalau bahasa sekarang zakatnya duit. Nah, itu nisabnya 83 gram emas dan perak. Kalau itu ngedekem senilai itu 83 gram emas perak selama setahun nggak kecolek-kecolek, nggak turun nggak kurang, nggak turun nggak kurang, ngedekam situ bakal nambah. Nah itu ada zakatnya. Jangan sampai di akhiril haul, di putaran akhir tahun, sepanjang tahun nggak dikeluarin zakatnya. Itu zakat harus dikeluarin, itu haqqullah. Karena Sayyidina Abu Bakar dulu memerangi orang yang nggak mau bayar zakat. Diperangi, nggak mau zakat, perang sama kita, perang ini, antara hidup dan mati diperangin, sampai akhirnya bayar zakat. Itu di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian zakat apa lagi? Zakat daripadanya adalah peternakan. Peternakan daripada ternak kambing, sapi, kebo sama aja ya. Sapi, kebo sama aja, atau ternak onta, nah, itu ada zakatnya. Kemudian zakat apa lagi? Zakat pertanian. Nah, itu ada zakatnya. Kemudian zakat tijarah, jual beli dagang usaha. Nah, jangan sampai di akhir tahun, nih udah akhir tahun nih kita, akhir Desember ya enggak? Akhir tahun jangan sampai udah selama setahun penuh berdagangan gitu nggak ada zakatnya.
Maka nisabnya takar dia bisa dikatakan jatuh kewajiban kepada dia ketika jatuh nisab. Nisabnya berapa takarannya? Senilai 83 gram emas. Nah, itu. Nanti di akhir tahun dikeluarkan zakatnya. Itu nanti dihitung. Barang yang sisa di akhir tahun berapa nih? Wah, barang yang ada semua dihitung. Sampai enggak? Oh, sampai ini lebih dari 83 gram emas. Nah, berarti ada zakatnya. Kemudian barang tambang. Kemudian barang definisi jahiliyah, harta karun, tanaman harta yang ditinggal dari zaman jahiliyah dulu. Nah, itu kalau didapetin nemu harta karun kayak siapa? Binyamin nemuin harta karun, nah, itu ada zakatnya gitu. Kemudian zakat lagi adalah zakat nakidain urud tijarah. Kurang lebih itu ya, kurang lebih itu. Mungkin saya lupa. Jadi intinya itu adalah zakat. Ini penting kita hidup kita. Jangan sampai kita lalu hidup kita nggak bayar zakat. Dia taunya zakat fitrah doang, 3,5 liter akhir tahun. Zakat banyak. Jangan sampai zakat kita nggak kena. Nah, akhirnya kita tadi itu kena ancaman yang tadi. Mujtama amalun bimali zakat halakatu. Nah, jangan sampai ya. Jangan sampai. Dalam bersedekah banyak yang macam-macam sedekah. Di antaranya tadi udah kita bahas tentang zakat. Ada lagi namanya fidyah. Fidyah ini sedekah juga, tapi namanya fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu adalah hak Allah juga. Dia seseorang puasa Ramadan kemarin nggak bayar, sampai datang Ramadan berikutnya, maka dia kalau tanpa uzur ada dosanya, dan dia wajib qadha, dan dia wajib bayar fidyah. Tapi kalau dia ada uzur, misalkan perempuan tiap tahun bunting nggak berhenti, bunting nyusuin lahir, bunting nyusuin lahir, nah ini dia uzur, dia nggak dosa, tapi tetap kodok fidyah. Nah ini yang seperti ini fidyah, maka ini adalah harus dibayar hak Allah. Ada orang Islamnya Islam, puasanya kalau bulan Ramadan alhamdulillah puasa, cuman kalahnya 28 kali. Cuma 28 kali. Pala doang, buntutnya doang. Dan itu sadarnya udah umur 40 tahun. Loh, selama dia balik gimana itu? Baliknya umur berapa? 15 tahun. Apa 13 tahun? Apa anak sekarang 9 tahun udah pada balik? Bukan balik, dibalikin kadang-kadang. Itu kehitung tuh, karena sudah mukallaf. Puasa yang ditinggalkan itu udah fidyah setiap tahun hitungannya. Makanya kadang-kadang orang kagak ngaji, ngomong ini Islam apaan sih, orang udah mati masih suruh bayar fidyah juga, kejem amat. Udah susah ketimpa musibah suruh bayar fidyah juga, beli beras banyak. Hak Allah wajib ini. Betul berkata? Ini mesti dibayar hak Allah. Tertanggungan dia repot di sono. Bayarin. Siapa? Anaknya yang bayarin. Orang tuanya dia tahu bapaknya misalkan yang jarang sholat, jarang puasa. Bayarin dah. Ini dia udah tahu ngaji, Allah kasih keluasan rezeki sebagai bakti dia kepada orang tuanya. Nah, itu tuh ulama suka ngasih tahu sedekah buat orang tua. Nah, tuh fidyah. Tuh diniatin fidyah tuh. Buat siapa? Ya buat anak yatim, fakir miskin, janda dan lansia gitu. Cuma kalau janda muda, kalau bisa pakai tangan orang dah. Fitnahnya gede. Gitu. Wah, apalagi bini. Aduh, sensitif dah. Bukan jadi sedekah, jadi ribut yang ada. Aduh. Itu. Jadi itu fidyah. Ya. Nah, itu harus dibayar, kalau enggak repot. Nah,
Itu sesuatu yang harus dibayar. Allah. Puasa, masalah sholat khilaf bainal ulama. Walaupun aktsarun ulama, kebanyakan ulama ngomong puasa tetap ada hak infiradi, kewajiban pribadi dia dengan Allah. Jadi nggak bisa diganti gugat, nggak bisa. Ada ulama, udah bisa. Maksudnya yang dulu keluarga yang telah meninggal sempat nggak sholat dividyahin tuh, nah, dividyahnya, nah, vidyahin. Gitu. Walaupun ulama mengatakan tetap nggak bisa. Ya kita ngambil dua-duanya deh biar dapat semuanya. Iya nggak, kan kalau dapat ampunan Allah berkah buat semua. Itu tentang yang namanya fidyah. Kemudian ada lagi wasiat. Nah, wasiat. Bab mata ta'allaq bil waris, yang berhubungan dengan warisan. Mak mati atau bapaknya meninggal, datang, oh jatah gua ini jatah gua, ini jatah gua. Udah ada menyidik-nyidikan dulu Anda. Nah, maka warisan ini entar bagiannya. Pertama, ma tata'allaq bil mayyit min tajhizil mayyit. Pertama, apa? Mandiin, ngapanin, nyolatinnya, nguburin. Ini yang menjadi kebutuhan untuk si mayit ini dulu diutamain. Tar tuh bagian harta si mayit jangan diotak-atik dulu, rapiin dulu sampai kelar. Udah rapi, baru mata ta'allaq bihaqqillah. Seperti tadi itu, beda. Dikit lagi ya, dikit lagi tanggung banget ini. Mata ta'allaq bihaqqillah, yang berhubungan dengan hak Allah. Apa dia punya nazar? Ya enggak? Apa dia punya nazar? Nah itu maka wajib utang dia sama Allah. Kemudian mata talak bihaqil adami. Haqil adami apa? Utang-utangan. Nih, dah dulu warisan, belakangan dulu bayar utang dulu sama orang. Makanya apa sudah kalau anak bapaknya punya utang, utangnya ngabisin semua bandanya, ya nggak dapat apa-apa. Kemudian setelah itu adalah wasiat. Wasiat dulu dijalanin. Habis wasiat baru yang disebut dengan namanya faraid, baru dihitung. Lidzakari mithlu hadzil unsayyin, bagian orang laki itu 2 kali bagian perempuan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini di waktu subuh, kita semua mendapatkan keberkahan di waktu subuh, keberkahan majelis taklim, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita digabul, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita ringan bersedekah. Jangan sampai harta yang ada menjadi azab dan hisab, akan tapi harta yang ada membawa kita, narik-narik kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Haqadamin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran ilmu yang telah diberikan guru kita tentang sedekah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah bagian orang-orang yang rajin bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keanggotaan kuliah subuh Ahad ini ada tambahan 1, yaitu dari Musola Silaturrahim. Kuliah subuh Rabu ya? Kuliah subuh Rabu. Ini ada tambahan 1 dari Musola Silaturrahim. Ini pimpinan guru kita Kiai Haji Hasanuddin MA. Ini lokasinya persis di belakang Madrasah Ruhul Ulum Kelapa 3. Jadi jumlah anggota kuliah subuh Rabu menjadi 39 masjid dan musola. Yang kedua, untuk kalender, insya Allah hari ini sudah bisa didistribusikan atau diantar ke musola dan masjid. Jadi nanti ketua musola dan ketua masjid silakan menyiapkan kopi. Bukan duit nih, kopi. Kopi sekalian duitnya ada nih. Yang untuk pribadi
silakan nanti menghubungi Bapak Ustadz Haji Makmun yang untuk pribadi, yaitu harganya satunya Rp30.000. Untuk agenda kegiatan kuliah subuh untuk yang hari Rabu, yaitu tanggal 25 Jumadil Awal atau tanggal 29 Desember 2001, itu bertempat di Masjid Jami Al Khair, yaitu di Andara. Nah, kita nih antar provinsi dan nih Provinsi Jawa Barat, daerah Pangkalan Jati. Ketua DKM-nya orang tua kita Ustadz Haji Muhammad Hasim dan Bapak Haji Khatib. Alhamdulillah beliau hadir juga di belakang. Petugas tahlil orang tua kita, guru kita Ustadz Haji Syafi'i Karib. Kemudian yang akan bertindak selaku imam, guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi. Mau'izatul Hasanah, guru kita Kiai Haji Dr. Andes Njum Jumhanda. Muazin Ustadz Kamaluddin Husaini dan MC-nya Ustadz Ahmad Husnan. Untuk yang hari Ahad, yaitu tanggal 21 Jumadil Awal 1443 Hijriah atau tanggal 26 Desember 2021, bertempat di Masjid Jami Al-Falah, Jalan Cilandak Tengah 2, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atau di tempat guru kita Kiai Haji Abdul Halim Idris Kaisan, putra dari Kiai Haji Idris Kaisan. Ya, persisnya di belakang Citos. Insya Allah akan dihadiri Gubernur DKI Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, kemudian Kiai Haji Ahmad Faisal Asnawi yang akan tarji kitab, kemudian Kiai Haji Dr. Andes Munawir Asli MA yang akan memberikan Mau'izatul Hasanah, dan Kiai Haji Abdul Wadud Kashiful Anwar LCMA yang akan bertindak sebagai imam. Untuk yang hari Jumat di Masjid Jami Al Mukhlisin Ustadz Amir Mahmud. Untuk yang hari Sabtu Bapak Haji Nuril Musola Al Jariyah. Musola Al Jariyah itu di Perikanan, ya, di Warung Silah. Itu saya tahu persis tempat itu. Lu pacar saya ada di situ tuh. Kemudian kita yang hari Selasa biasa di Masjid Jami Al Hidayah, yang Senin di Masjid Jami Al Hikmah. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat infak dari orang tua kita. Alhamdulillah Bapak Haji Asib sebesar 2 juta rupiah. Beliau mohon doa, yang pertama mohon doa agar senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah murahkan rezekinya. Kemudian keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri beliau dan anak cucunya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Bisnis beliau, usahanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, kemudian hidup beliau diberkahi, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada yang kedua, ini mohon doa untuk Ketua DKM Musola Al Munfiun, yaitu Ustadz Haji Nasir Piun. Juga beliau istrinya dalam keadaan kurang sehat, dan insya Allah hari ini beliau akan cuci darah. Jadi beliau mohon doa dari segenap jamaah agar istri dan Bapak Haji Nasir Piun senantiasa Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, kemudian bisa kembali beraktivitas. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Yang terakhir kantong hijau, ini agak menurun sedikit ini. Kalau kemarin 3 juta, sekarang 2 juta pas.
Untuk itu mari lagi sama-sama kita baca Ummul Quran. Semoga segenap jamaah kuliah subuh Rabu yang telah menginfakkan, mendermakan, mendonasikan hartanya untuk kegiatan kuliah subuh Rabu pagi bagi keluarganya yang telah meninggal dunia, kita doakan agar senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan bagi keluarganya yang sedang sakit, kita doakan juga agar senantiasa Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Kemudian putra putrinya Allah jadikan putra putri yang soleh dan soleha. Urusan-urusan yang sulit senantiasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran. Yang punya utang senantiasa Allah lunasi seluruh hutang-hutangnya. Hidupnya Allah berkahi, Allah rahmati, Allah ridhoi, dan Allah angkat derajat ekonominya. Allah hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk doa guru kita Kiai Haji Jadal Mustafa. Dari saya cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wal muslimin min afatil dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihi wa wadiyatihi innaka ala kulli syai'in qadir. Nahmaduka ya Allah wa nusalli ala nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anta aghfir dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa 'afina wa'fu 'anna warhamna wa anta radin 'anna. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shfi maradhaha shifaan la yughadiru saqaman wa la 'alaman. Allahumma shfi fa anta syafi ya Allah ya Rahman ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal 'alamin. Allahumma ftah lana abwabal fath, abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal rizki, warzuqna wa anta khairur raziqin, warhamna wa anta arhamur rahimin. Allahumma hadid zata bainina wa aslih ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wa ahlikil kafarata wal والمشركين والمنافقين والفاسقين أعداءك أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.